Puji Tuhan, tetap berdiri. Shalom. Shalom. Semangat luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Silakan duduk. Bulan ini, bulan Agustus, kita diberi tema oleh Gereja Pusat, yaitu tentang bertolaklah ke tempat yang dalam. Kita sudah belajar minggu pertama tentang bertolaklah ke tempat yang dalam. Minggu kedua tentang tebarkanlah jalamu, tangkaplah ikan, dan hari ini bergabunglah dan bekerja sama dalam menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Saya kira bergabunglah dan bekerja samalah kita menangkap ikan. Pak Rosa pasti senang itu. Hobi mancing toh. Mas Ibu tahu Pak Rosa sama Bapak Gembala ya, mau bikin party katanya di tempat arena memancing ya. Ibu-ibu katanya mau bawa rantang. Itu hayalan. Sekarang kita mau bergabung dan bekerja sama, tetapi bukan untuk menangkap ikan. Kita akan belajar untuk mencari jiwa, memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Tapi tetap kalau saya utangin, jangan lupakan. Oke, kita akan membaca firman Tuhan dari Lukas 5 ayat 1 sampai yang ke-11. Lukas 5 ayat 1 sampai yang ke-11. Saya minta kita baca secara bergantian, kaum Adam atau kelompok pria untuk membaca ayat yang ganjil, yaitu ayat yang 1, dan kaum wanita yaitu Hawa membaca ayat yang genap secara bergantian. Kita mau tahu siapa yang semangat ini, pemimpinnya kaum pria atau penolongnya kaum wanita ya. Kita mau lihat semangat, nanti dapat hadiah kalau semangat. Nanti mintanya sama Nani, dia itu juga bagus. Oke, kita baca bersama-sama Lukas 5 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-11. Pada suatu hari Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang-orang yang mengunjungi dia hendak mendengar firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan belajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, Ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalanmu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jalan juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jalan mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya dari perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan sehingga hampir tenggelam. ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun bersyukur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Sebab dia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikianlah juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi manusia." Dan sudah mereka menyewa perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Puji Tuhan. Kita selama 1 bulan membaca firman Tuhan ini, Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Dan banyak makna atau maksud Tuhan yang Tuhan tuangkan di dalam Injil ini, yaitu tentang bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalanmu, tangkaplah ikan, dan hari ini bergabunglah dan bekerja sama dalam menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Itu dalam satu perikop yang sama. Jadi
secara tidak langsung kita sudah belajar membaca firman Tuhan Yesus selama 1 bulan dari Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Kita berharap, saya berharap kita mengingat setiap kata atau ayat yang dituliskan yang kita sudah baca. Apa yang terjadi saat itu? Sebelum jemaat atau gereja pusat memberikan tema ini di gereja secara seluruh Indonesia, kami sekolah minggu sudah duluan menceritakan tentang penjala ikan yang akhirnya menjadi penjala manusia, atau beberapa murid Tuhan yang asal kerjaannya sebagai penjala ikan menjadi penjala manusia dan meninggalkan pekerjaannya. Bukan berarti di sini saya sedang menyampaikan bapak-bapak, ibu-ibu tinggalkan pekerjaan semua jadi hamba Tuhan. Bapak sama ibu nggak khotbah dong. Kalian semua yang khotbah ke depan, bukan. Tapi dalam kehidupan kita, dalam segi kehidupan kita menjadi penjala manusia. Pokok bahasan dalam minggu keempat ini mengajak semua bergabung dan bekerja sama dalam upaya menangkap ikan atau jiwa. Seperti yang dikatakan pada pasal ke-5 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Coba kita baca sekali lagi ya. Hanya 2 ayat saja. Kita baca bersama-sama karena ini adalah pusat dari ayat Alkitab yang akan kita pelajari pada saat hari ini. Kita baca bersama-sama, perempuan dan laki dan saya. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Kebayang gak sih bapak-bapak yang suka mancing atau nangkep ikan? Ada saatnya nangkep ikan itu susah. Ini yang dialami sama murid Tuhan Yesus waktu mereka menangkap ikan semalam-malaman mereka nggak dapat. Tapi pada saat mereka dapat ikan, mereka hampir tenggelam perahunya. Coba kita berandai-andai. Apalagi yang suka mancing, yang suka tangkap ikan. Peristiwa saat itu kita alami sekarang ini. Seandainya kita semalaman menangkap ikan atau mancing ikan, sebenarnya orang yang suka mancing ikan itu katanya tanda-tanda orang yang sabar. Katanya saya baca di satu artikel, kalau mau lihat laki-laki itu sabar, lihat dari hobinya katanya. Suka mancing ikan apa enggak katanya. Saya bilang, emang ada nyambung kali. Terus saya bilang, oh iya juga sih. Soalnya saya pernah ikut mancing sama bapak. Ada satu lagi bapak, seorang pejabat. Dia juga mancing ikan, tapi dia ngantuk. Jadi dia punya topi gini, dia mancing ikan. Sama bapak dia cakap, "Hei tak, jangan tidur." Kaget dia, kenapa? Soalnya bapak tidur ngorok itu mesti ikan-ikan. Ikannya lari, gak ada yang mau tuh umpan, gak ada yang mau datang karena keributan sama ngoroknya. Tapi Pak Gembala, kalau saya sebagai seorang wanita, ibu yang punya pekerjaan banyak numpuk, ini kerjaan yang sia-sia, kayaknya, nggak sabar banget, maksudnya apa sih tunggu-tunggu gini gitu loh, kan? Terus saya maunya pulang, maunya banyak lah kerjaan di rumah begitu toh, udah makan berapa kali nambah-nambah, enggak juga itu pancingnya dimakan, gila diangkat, umpannya habis, ikannya nggak dapet, kasih lagi, sabar banget ya mati. Tapi pas saya ingat peristiwa saat itu, saya bilang, iya juga ya, mungkin sabar ya, bukan mungkin ya, pasti sabar karena saya mengalaminya. Sekarang saya mengalaminya, meskipun saya bukan ikan, saya mengalaminya. Jadi bapak-bapak hobinya mancing ya, supaya istrinya gak kamu sabar. Jadi coba kita berandai-andai, seandainya saya mancing semalaman atau menangkap ikan, menjala ikan semalaman gak dapat, lalu siang-siang disuruh sama seorang pribadi yaitu Tuhan Yesus
Atau mungkin kita saat ini nggak ketemu Tuhan Yesus, tapi ada gerakan hati, tebarkan jalamu. Lalu kita tebarkan jala kita di siang hari, yang menurut akal manusia atau kebiasaan laut atau menangkap ikan, kalau pagi atau siang itu ikannya pada pergi. Tapi kita mendapatkan ikan yang sangat banyak, ikan yang sungguh luar biasa, karena dikatakan di dalam Alkitab perahunya hampir tenggelam, jalannya hampir koyak. Coba kita berandai-andai, apa yang kita rasakan, apa yang akan kita lihat dari peristiwa itu. Karena banyaknya ikan yang terjala, mungkin kita atau mereka bekerja keras. Mereka bekerja keras untuk mengangkat jala itu, lalu dengan susah payah mungkin, lalu juga dengan sakit tangannya, dengan sakit, lalu dengan bahagia dan heran, ikannya banyak sekali. Itu pasti perasaan mereka, dan itu juga pasti perasaan kita kalau kita mengalami hal seperti itu. Dalam peristiwa seperti ini terjadilah kerjasama yang tidak ada batasnya. Pada saat mereka menjala ikan dan dapat ikan yang banyak, terjadilah kerjasama yang tidak ada batasnya. Kenapa tidak ada batasnya? Mereka tidak berpikir dalam pikiran mereka bahwa ini jala siapa, ini ikan siapa nantinya, ini perahu siapa, ini pekerjaan siapa, ini tugas siapa. Tidak ada terpikir oleh para penjala ikan saat itu dengan hal-hal yang saya ucapkan. Mereka tidak berpikir, oh ini kan perahu lo, ini kan jala lo, ini kan menjadi ikan lo, ini pekerjaan siapa, ini tugas siapa, ini bukan tugas saya, karena ini perahu kamu, ini jala kamu. Tidak seperti itu. Coba seandainya mereka seperti itu, apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi? Kalau mereka bilang, ini pekerjaan kamu, karena jala kamu yang diisi ikan banyak, dan ini perahu kamu, saya nggak mau nolong. Kira-kira apa yang terjadi? Ikannya mungkin akan lepas, karena sangat capek orang mengangkatnya ya. Dua zaman dulu kan nggak ada alat yang mengangkat jala begitu pakai sekarang model mesin kan. Pasti ikannya bisa lepas. Mungkin jalannya bisa koyak, hancur. Akhirnya apa? Ikan yang menjadi berkat, yang bisa dinikmati oleh mereka semua banyak, mereka tidak akan menikmati. Itu yang akan terjadi kalau mereka hitung-hitungan. Mereka mengatakan ini tugasmu, pekerjaanmu, jalamu, perahumu. Tidak akan mereka nikmati berkat ikan yang luar biasa itu. Ini pentingnya membangun kebersamaan, karena fokus mereka, fokus penjala ikan saat itu adalah ikan tersebut. Fokus mereka kepada tangkapan ikan-ikan yang begitu banyak. Fokusnya adalah ikan, yaitu jiwa. Bukan pekerjaanmu, tugasmu, tanggung jawabmu, tetapi fokus mereka adalah ikan atau jiwa yang mereka tangkap, yang begitu banyak sekali. Jadi penting sekali untuk membangun kerjasama di dalam komunitas. Dalam Lukas 5 menyatakan kerjasama di antara komunitas para nelayan atau penjala ikan, yang akhirnya menjadi komunitas penjala manusia. Karena kita harus melakukan, pada saat kita mendengar kita harus melakukan. Kita akan menjadi orang bebal bila kita mendengar tapi kita tidak melakukan. Orang bebal di dalam Alkitab dibilang apa? Tinggalkan. Karena bebal. Jadi penting sekali kerjasama atau kebersamaan di dalam satu komunitas. Penjala ikan, para nelayan yang saat itu menjadi penjala manusia. Karena kenapa? Karena mereka ada di dalam komunitas yang bekerja sama dan bergabung
Dalam sebuah komunitas sangat penting untuk membangun kebersamaan agar komunitas tersebut tetap solid dan memberikan banyak pengaruh. Satu contoh kerjasama dalam perjanjian lama. Ingat orang Amalek berperang melawan Israel? Pasti ingat ya, karena di dalam ibadah kita hari Jumat pernah kita membahas ini. Di dalam menghadapi penyerangan Amalek, Musa sebagai pemimpin dengan satu hati memberi arahan kepada bangsa Israel. Ada satu tujuan yang hendak dicapai oleh Musa dan bangsa Israel bersama, yaitu kemenangan bangsa Israel atas orang Amalek. Satu tujuan itu dilaksanakan dengan satu hati, sebab kemenangan yang menjadi tujuan bukanlah kemenangan Musa saja sebagai pemimpin, bukan juga kemenangan Yosua sebagai panglima perang, dan bukan juga kemenangan Harun sebagai imam. Jadi bukan kemenangan pribadi lepas pribadi dengan jabatan masing-masing, tapi kemenangan yang dimaksudkan di sini adalah kemenangan seluruh umat Israel di dalam Tuhan Allah. Karena bangsa Israel menang, kita adalah Israel masa kini, Israel modern. Ada satu contoh lagi di dalam Alkitab yang banyak sekali melakukan kerjasama, yaitu dari seorang lumpuh yang tidak dapat berbuat apa-apa. Dia mengharapkan kesembuhan Tuhan karena dia lumpuh, tidak bisa berjalan sama sekali. Tetapi dia punya teman 4 orang saja. Karena mereka bekerja sama, mereka berhasil membawa orang lumpuh ini bertemu dengan Tuhan Yesus yang adalah sumber kesembuhan, dan Tuhan Yesus menyembuhkan. Padahal temannya itu yang 4 orang dengan susah payah membawa orang lumpuh ini. Dengan apa? Membobol atap dan memasukkan orang lumpuh, dan orang lumpuh sembuh oleh karena Tuhan Yesus. Kerjasama banyak sekali berkat, kerjasama banyak sekali dampak, kerjasama banyak sekali pengaruhnya, baik buat diri sendiri dan juga buat orang lain. Dan kami juga pernah mengalami itu, kerjasama. Saya baru melayani sama Bapak baru 1 tahun lebih lah kalau nggak salah. Waktu kami melayani, ternyata ada sekelompok dari agama tetangga yang tidak menyukai kalau gereja ini maju, karena gereja itu di Ruko. Lalu didatengin hampir 30 orang, mungkin 30 orang lebih. Ada tiga nama yang dominan sekali, yang memencak saya, yang nyumpahin saya, ngatain saya, dan menutup gereja itu, Ruko itu. Saya cuma bilang, Tuhan, masa sih saya cuma 1 tahun melayani saya langsung mati? Karena saya pikir saya akan mati, karena terlalu banyak. Terus Bapak Gembala dia pergi bukan melarikan diri, bukan. Bapak Gembala pergi untuk meminta bantuan kepada orang tua murid sekolah minggu, karena kami masih pos PI, masih jemaatnya belum ada, mungkin nanti cuma berapa orang gitu ya. Jadi Bapak Gembala minta anak sekolah minggu, karena anak sekolah minggu banyak, dan anak sekolah minggu rata-rata di lingkungan itu. Jadi orang tuanya dipanggil sama Bapak untuk say hello lah sama provokator itu. Ada 3 provokator, ada 3 nama yang saya dapat sebagai provokator saat itu. Tapi kami di dalam ketakutan, kami menceritakan kepada jemaat yang cuma segelintir saat itu, yang cuma sedikit. Kita berdoa bersama-sama, kita bekerja sama di dalam doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita cuma minta apa? Orang-orang yang menjadi provokator itu atau yang datang itu bertobat. Permintaan kita sederhana, hanya bertobat. Tapi apa yang Tuhan buat? Saya nggak tahu. Proses demi proses, hari demi hari saya dengar informasi ada 2 orang yang mati Tuhan buat, dan ada 1 orang yang Tuhan buat bangkrut. Akhirnya dia menjual rumah dan dia pergi dari lingkungan itu. Waktu saya dengar seperti itu, saya mau menangis, karena saya bilang, Tuhan,
Kami ini cuma minta dia bertobat, tapi Tuhan kau menjauh melebihi apa yang kami doakan dan kami pikirkan. Tuhan pasti tahu mungkin orang itu tidak akan bertobat. Mati. Kita nggak minta dia mati, tapi Tuhan panggil. Dan satu orang lagi bangkrut berpindah. Itu jawaban Tuhan. Kenapa? Karena ada kerjasama kesatuan hati di dalam kita berdoa sebagai seorang jemaat. Kita berdoa bersama-sama saling mendukung. Bahaya bila masalah itu datang dari dalam. Bila masalah itu datang dari luar, itu terlalu gampang, terlalu mudah kita untuk berperang karena kita bisa bersatu hati untuk mendoakan. Tetapi bila dari dalam, iblis kalau pakai dari dalam, yakin kita tidak akan kuat. Coba perhatikan kayu kalau dimakan rayap. Pak Tri itu udah pengalaman sama Pak Laros, ada ahlinya kan dalam pembangunan. Kalau kayu dimakan rayap di tengahnya, luarnya kelihatan masih bagus, tapi gila kena aja sedikit senggolan, tak langsung bolong karena di dalamnya sudah kosong, rongsok, gak ada isinya, hancur. Jadi kerjasama itu sangat diperlukan, karena di dalam kerjasama ada kuasa Tuhan yang akan bekerja, yang akan memberkati saudara-saudara, yang memberkati anak-anak Tuhan dan memberkati kita semua. Ada amin? Amin. Oleh sebab itu pentingnya kerjasama atau bergabung untuk bekerja sama dalam memperoleh kemenangan atau memenangkan jiwa-jiwa. Ada unsur-unsur yang akan membawa kita untuk kita dapat bekerja sama. Unsur-unsur yang perlu dibangun dan dijaga agar rasa kebersamaan selalu ada di dalam sebuah komitmen. Yang pertama adalah unsur mempersatukan visi. Itu yang pertama. Visi itu impian atau cita-cita atau nilai inti. Nilai inti dalam diri kita. Itu ada dalam, kita baca dalam Filipi 2 ayat yang kedua. Kita baca bersama-sama. Ada di depan. Ayo kita baca. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Komitmen di dalam komunitas. Jadi di dalam komunitas itu ada berbagai anggota, ada karakter dan latar belakang, ada kesukaan, dan tentunya ada pemikiran yang berbeda-beda. Kita harus memiliki komitmen di dalam komunitas ini. Komitmen kita apa? Apakah kita berkomitmen untuk sehati sepikir di dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan? Nilai inti di dalam diri kita, punya cita-cita, punya impian buat gereja kita, buat Tuhan, buat memenangkan jiwa. Apakah ada komitmen itu? Dan di dalam komunitas itu ada berbagai anggota, ada berbagai karakter, ada berbagai latar belakang dan kesukaan, dan tentunya pikiran yang berbeda-beda. Karena kita semua di dalam budaya yang berbeda, di dalam pembinaan keluarga yang berbeda, pasti kita berbeda. Saudara, perbedaan ini jika tidak dipersatukan seringkali membuat satu komunitas tersebut gagal, memberikan pengaruh baik bagi anggotanya maupun bagi lingkungan luarnya. Kalau kita tidak mempersatukan perbedaan, kita pasti akan gagal. Namun dengan mempersatukan setiap individu kepada satu tujuan yang sama, yaitu visi, hambatan tersebut dapat disingkirkan sebagaimana yang disampaikan Paulus kepada jemaat di Filipi Cengkareng. Nggak nge ya? Berharap di Filipi Cengkareng, bukan berharap, pasti jemaat di Filipi Paulus menyampaikan ini. Nah, kita Filipi Cengkareng mengarahkan hati dan pikiran kepada satu tujuan, kata Paulus kepada jemaat Filipi, yaitu siapa tujuan kita? Yesus Kristus. Apapun, kata Alkitab, apapun yang kamu kerjakan, kerjakan seperti untuk Tuhan, untuk Yesus Kristus, bukan untuk manusia. Beberapa minggu lalu kita sudah belajar kalau manusia itu pasti mengecewakan, karena manusia terbatas. Saya berdosa, kamu pun berdosa. Saya berdosa, kamu berdosa. Pasti semua berdosa, karena natur kita memang berdosa. Jadi jangan
gantungkan harapan kita kepada manusia. Kita harus melayani, memandang Tuhan. Apapun kejadiannya, apapun persoalannya, apapun perasaan kita, Tuhan, aku mau melayani Tuhan, aku mau bekerja sama. Karena di dalam bekerja sama ada kuasa. Bila di dalam komunitas itu tidak ada sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, pasti tidak akan ada kerjasama dan pasti pula tidak akan bisa bergabung antara satu anggota lain dengan yang lainnya. Pasti kalau hati sudah tidak ada kerjasama, dia susah bergabung. Pasti akan hancur. Bagaimana komunitas tersebut bisa memenangkan jiwa kalau komunitas tersebut hancur? Bagaimana kita bisa menangkap ikan-ikan yang besar yang akan menggoyahkan jala kita? Bagaimana? Tidak mungkin bisa. Karena kita tidak bisa bergabung dan kita tidak bisa bekerja sama. Penginjilan memerlukan kerjasama. Ada yang berdoa, ada yang mengeluarkan dana, ada juga yang pergi ke tempat penginjilan. Itu adalah kerjasama. Penginjilan memerlukan kerjasama. Penginjilan merupakan sebuah pekerjaan yang keadaannya sangat darurat, sama seperti pekerjaan evakuasi yang dilakukan untuk menyelamatkan para korban dari sebuah peristiwa bencana atau musibah. Tidak ada waktu untuk bersantai atau sibuk dengan urusan lain selain fokus pada upaya evakuasi menyelamatkan para korban. Ini sebuah penginjilan. Keadaan ini dirasakan oleh Simon dan kawan-kawannya. Mereka tentu tidak ada waktu untuk bersantai. Saat itu pekerjaan menangkap ikan sangat mendesak. Boleh dibilang mereka setengah panik karena jala mereka mulai terkoyak. Dalam situasi ini mereka minta tolong atau minta bantu untuk menangkapkan ikan yang banyak kepada teman-teman di perahu yang lain. Tindakan untuk menyelamatkan sebuah keadaan yang darurat membutuhkan bantuan dan kerjasama karena sifatnya urgent, mendesak, darurat, maka diperlukan dukungan dan keterlibatan orang banyak untuk bekerja sama tanpa terjebak dalam perdebatan dan diskusi panjang hanya membuang-buang waktu. Diskusi panjang yang tidak ada gunanya. Karena kita hanya membicarakan persoalan, tapi kita tidak ingat tugas kita. Tugas yang Tuhan kasih yaitu amanat agung untuk menjadi saksi atau menjala ikan atau menjala jiwa. Jangan dipusingkan dengan persoalan-persoalan yang tidak ada gunanya. Saya pernah menuliskan ini di satu video TikTok. Saya ikut anak sekolah minggu. Habis anak sekolah minggu ketemu saya gini, Bu, ayo tiktokan dong, tiktokan. Ayo. Ciko begitu, apa sih ini? Saya bilang begitu. Ayo Bu, Ibu, ayo Ciko berdua. Ya udah, saya ikut aja. Ciko begitu, Ciko, maaf ya, nanti kalau ada jemaat yang lihat saya ada error, tolong dimaklumin. Habis saya ketemu yang anak kecil, jadi saya dada-dada gitu kalau ketemu mereka. Ikut-ikutan mereka tiktok-tiktokan. Jadi akhirnya handphone saya di-download lah sama anak sekolah minggu juga yang bernama Agung. Dia mendownload di handphone saya TikTok, aplikasi TikTok. Nah, saya gunakanlah TikTok itu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ayat-ayat gitu loh. Nah, di situ saya tulis di satu video, saya bilang gini, video TikTok, dan banyak yang like, dan banyak juga yang ngeliat, dan juga ada yang share. Lumayan. Waktu ada yang share agama tetangga di satu video saya bilang sama Bapak, Pak, saya kok takut ya? Saya jadi takut karena saya baca profil orang yang nge-share itu bukan sejenis kita gitu. Lain gitu. Jadi saya ngomong, kok saya jadi takut ya gitu. Tapi mudah-mudahan itu jadi berkat buat dia. Di Facebooknya dia di-share, syukurlah puji Tuhan. Di sini saya tulis ya video TikTok. Jangan biarkan hati dan pikiran Anda dikuasai sakit hati, karena masih banyak perkara yang lebih besar menanti Anda, yaitu jiwa-jiwa yang perlu dimenangkan. Karena ini bulan misi. Unsur-unsur
yang Tuhan nyatakan buat kita berikan supaya kita dapat bekerja sama dalam memenangkan jiwa adalah mempersatukan visi, yaitu impian, cita-cita atau nilai inti. Yang pertama. Yang kedua, 3 saja ya Bapak Ibu. Yang kedua, unsur yang kedua adalah meredam keegoisan. Berarti menempatkan diri di tengah satu tujuan serta tidak peduli dengan penderitaan diri sendiri atau penderitaan orang lain. Maksudnya penderitaan orang lain itu bukan berarti kita nggak empati ya. Maksudnya apa yang dilakukan orang lain kita nggak peduli. Meredam keegoisan itu ada di dalam Filipi 2 ayat 3a, yaitu dengan kata dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Bagaimana kita bisa bekerja sama atau bergabung dalam memenangkan jiwa? Hal yang kedua adalah meredam. Meredam itu kan ada, ya, ada. Tapi kita berusaha meredam, menahan supaya hal itu tidak keluar. Kita menahan dengan kekuatan pastinya, dengan kemampuan, dengan kerja keras, dengan susah payah, mungkin dengan pengorbanan yang dalam dari diri kita. Kita meredam keegoisan kita. Saudara, keegoisan adalah sifat yang merusak keharmonisan dan kebersamaan. Saat sifat ini berkembang di dalam sebuah komunitas, dapat dipastikan banyak efek negatif yang terjadi di dalam komunitas itu dan akan berpengaruh kepada setiap anggota komunitas. Alih-alih kebersamaan yang berkembang, kadang-kadang justru adalah kompetisi karena egois. Kalau kita memiliki keegoisan, kadang-kadang kebersamaan itu berkembangnya menjadi hal yang negatif, yaitu berkompetisi, merasa paling baik, merasa paling benar. Nih apa yang saya lakukan lebih baik, jadi kayak kompetisi, merendahkan orang, mengangkat diri sendiri, dan akan timbul banyak sakit hati, perasaan tidak dihargai, juga kekecewaan akibat kebutuhan yang tidak terpenuhi. Salah satu efek lain dari keegoisan adalah mau menang sendiri, menghasilkan pikiran yang dangkal, tidak mau menelaah suatu peristiwa, memaksakan kehendak sendiri yang tidak membangun, yang sudah tentu merupakan dosa di mata Tuhan. Itu keegoisan. Pikirannya dangkal, tidak berpikir panjang. Yang penting dilakukan saja, nggak pikir panjang efeknya apa bagaimana. Buanglah keegoisan supaya kita bisa bekerja sama, supaya kita bisa bergabung dalam melaksanakan amanat agung Tuhan dalam memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Kenapa dibilang urgent? Kenapa dibilang mendesak? Karena Tuhan segera datang. Dia akan datang kedua kalinya. Memang kita nggak tahu kapan, tapi Tuhan bilang dalam firman Tuhan, jagalah. Bagaimana cara kita berjaga-jaga? Menganggap pekerjaan Tuhan atau amanat Tuhan itu sebagai urgensi, sesuatu yang mendesak, yang harus kita lakukan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, unsur-unsur yang ketiga yang membuat kita dapat bekerja sama dan bergotong royong atau bergabung, yaitu menumbuhkan kerendahan hati. Masih dalam Filipi 2 ayat yang 3b. Kita baca. Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Setiap anggota di dalam komunitas tentunya tidak memiliki kapasitas yang sama, betul kan ya? Kapasitas kita beda-beda, baik dalam hal iman, hubungan dengan Tuhan, kemampuan atau skill, pengalaman, cara merespon keadaan,
kita pasti berbeda-beda. Ada orang yang nangkepnya cepat. Misalnya, ada nih kadang-kadang kita di pemuda, kita cerita, lucu, yang lain ketawa-tawa, ada yang diem. Terakhir baru bilang, hahaha. Orang udah diem dia baru ketawa. Tapi sebenarnya orang kayak gitu dia pemikir artinya. Dia ketawa, tapi dia mau tahu dulu apa yang diketawain, baru dia ketawa. Meskipun ketawanya telat, jadi yang lain malah nyambung ketawanya, ketawa dia. Karena dia aneh, ketawa sendiri. Kita jangan ketawa sendiri ya Pak, Ibu. Caranya aneh lagi Kak. Jangan paksakan orang lain harus seperti apa yang ada di pikiran kita atau kemauan kita. Jangan paksain. Bantu, dukung, itu yang baik, dinamakan kerjasama. Itu yang Tuhan inginkan, karena kita diciptakan Tuhan untuk saling melengkapi. Suami istri melengkapi, anak kepada orang tua melengkapi. Hubungan di dalam gereja, komunitas gereja, kita saling melengkapi. Jadi kita punya kapasitas yang tidak sama. Kita memiliki talenta yang berbeda-beda. Inilah komunitas yang sering kali kita hadapi, yaitu perbedaan di antara anggota. Tetapi bila komunitas tersebut menumbuhkan kerendahan hati di antara anggota, pasti akan tercipta saling melengkapi dan saling menerima. Kalau kita menumbuhkan rasa merendahkan hati kita, pasti kita akan menciptakan saling melengkapi dan saling menerima satu dengan yang lain. Setuju nggak kira-kira? Saya ini udah kering. Saya kenapa ngomongnya teriak-teriak? Supaya ibu-ibu mau bapak-bapak jangan ngantuk. Makanya saya teriak. Ya. Soalnya kalau ngomongnya saya pelan-pelan, nanti bapak dihina bobokan lagi. Jadi saya teriak aja. Untung gak ada anak-anak, kecuali Carol. Tapi bila komunitas tersebut tidak menumbuhkan kerendahan hati, yakin dan percaya, kita tidak akan dapat mengangkat jala yang berat, yang penuh dengan jiwa-jiwa. Dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya gitu-gitu aja. Karena persoalan tidak pernah keluar mencari jiwa, tapi persoalan selalu ada di dalam diri kita masing-masing. Selalu ada dalam diri. Jadi kita gak pernah. Tuhan kasih tanggung jawab untuk keluar, memenangkan jiwa. Bagaimana memenangkan jiwa? Jiwanya sendiri aja gak dimenangkan. Toh? Contoh seperti jari-jari yang berbeda, bentuknya beda. Gendut, biasa, panjang, kurus, ini beda-beda. Tapi mereka saling menerima, makanya mereka bermanfaat. Manfaatnya sangat luar biasa. Bisa mangkat, bisa nulis, bisa makan, bisa apa, bekerja. Ini satu contoh kerjasama juga, karena mereka saling menerima. Kita, otak, memerintahkan untuk saling menerima. Menerima satu dengan yang lain. Saya pernah juga nonton film SpongeBob. Biar tua gini doi SpongeBob tahu. Tapi dulu waktu saya masih kecil, saya nonton SpongeBob. Nah, di SpongeBob itu ada karakter namanya siapa ya? Sandy. Sandy lucu gak? Kira-kira Sandy itu karakternya apa ya, ibu bapak, saudara-saudara? Apa? Sandy itu siapa? Tupai, betul. Siapa yang ngomong tuh? Tandanya hobinya sama, tapi kita tahu ya. Sandy itu kan tupai yang unik, seksi dia. Terus dia teman baik dengan SpongeBob. Saya dulu waktu nonton itu, saya memperhatikan kenapa rumahnya Sandy di dalam air itu ada kayak kaca begini, gitu kan? Saya lihat itu, maksudnya apa gitu. Ya besok itu masih umur 2 tahun, 3 tahun rumah saya lupa deh. Terus si SpongeBob, kita nggak apa-apa cerita film dulu ya, agak lama jadi sedikit. SpongeBob datang tuh ke rumahnya Sandy, tapi dia pakai apa tuh? Kayak akuarium kaca yang bulat, isinya air segini. Dia datang ngomong sama Sandy, cerita-cerita macam. Terus baru Sandy cerita sama dia, saling membanggakan kehebatan mereka masing-masing. Terus pulanglah si SpongeBob. Sandy datang ke rumah SpongeBob.
Sandy datang ke rumah SpongeBob, kira-kira Sandy itu pakai apa ya? Ada yang nonton juga nggak? Iya, aku benar saya nonton sama kita ya. Dia pakai kotak begitu terus pakai kayak ada udara si Sandy-nya ke rumah si SpongeBob. Karena SpongeBob kan rumahnya di air toh. Nah, jadi mereka ngobrol. Mereka berdebat. Inti cerita di sini, akhirnya mereka bilang saya lebih hebat, kamu tidak hebat. Saya lebih hebat, kamu tidak hebat. Karena merasa masing-masing ini, dua sahabat ini merasa paling hebat, akhirnya mereka berantem. Mereka berantem gak akur, karena mereka punya kehebatan masing-masing. Kehebatannya apa? Aku bisa hidup tidak seperti kamu. Kalau pergi kemana ke rumah aku pakai akuarium. Terus kata SpongeBob, kamu, saya hebat dari kamu. Karena kalau kamu datang ke rumah saya, kamu harus dibantu udara. Saya enggak. Ya rumahnya air, namanya SpongeBob kan. Jadi itu kehebatan mereka. Sebenarnya mereka sama-sama hebat dengan sudut pandang masing-masing dan kebutuhan masing-masing. Tapi mereka tidak menyatukan kehebatan mereka. Akhirnya mereka berantem. Nah, singkat cerita, si SpongeBob ini yang membuat saya tertarik dan memikirkan sampai saat ini. Singkat ceritanya adalah akhirnya mereka sadar. Dibilang gini, coba kamu datang ke tempat saya, kamu gak pakai akuarium air. Akhirnya SpongeBob mau mati di rumahnya Sandy. Sandy ke rumahnya si SpongeBob, dia tidak menggunakan udara gitu. Akhirnya dia juga mau mati. SpongeBob harus bekerja keras untuk memberikan pernapasan dan membuat si Sandy hidup. Dia menciptakan gelembung-gelembung udara untuk menyelamatkan Sandy. Kerjasama yang baik. Karena kenapa? Mereka saling menerima kekurangan masing-masing dan memberikan kelebihan mereka masing-masing. Waktu saya nonton itu saya tertarik, saya tulis di Facebook. Saya tulis Facebook inti dari makna dari yang apa saya terima. Habis ngomong gini, Mama jangan tulis di Facebook. Kenapa? Mama itu mencemarkan nama baiknya SpongeBob dan Sandy. SpongeBob dan Sandy. Katanya bilang ibu mencemarkan nama baiknya SpongeBob dan Sandy. Gak boleh Mama, kan kasihan nama baiknya SpongeBob dan Sandy gitu. Saya ketawa dengernya. Karena kenapa? Kok ada juga ya film kartun nama baik. Perasaan saya manusia ya ada nama baiknya ya. Itu pun sering banget kita nama baik kita dihancurin ya sama orang gitu. Tapi ternyata kartun aja dia harus berpikir seperti itu. Jadi saling menerima itu satu dengan yang lain itu sangat luar biasa. Ada kuasa, ada hal yang terjadi Tuhan buat, ada mujizat yang Tuhan buat. Kalau kita bekerja sama dan kita bergabung. Oleh karena itu sangat dibutuhkan kerendahan hati antara satu sama lain, sehingga setiap orang dapat memberi dari kelebihannya dan menerima apa yang masih menjadi kekurangannya dan memberi kelebihannya kepada orang lain untuk menjadi kelebihan bagi orang lain. Itu adalah kerendahan hati. Dan kerendahan hati sangat disukai oleh Tuhan. Coba baca di Mazmur 149 ayat yang keempat. Sebab Tuhan mengenang kepada-Nya, Ia mengobahi orang-orang dengan keselamatan. Tuhan memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Artinya orang-orang yang rendah hati itu adalah orang dalam Tuhan, pasti dia akan mendapat keselamatan atau surga. Dan sebaliknya berbeda dengan orang yang sombong. Lawan kata ya dari orang yang sombong. Amsal 21 ayat keempat. Mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Dalam sebuah komunitas dihindari kesombongan. Merasa diri penting itu sombong. Merasa diri paling banyak berbuat itu sombong. Merasa diri paling pintar itu sombong. Merasa diri paling capek itu sombong. Dan ada juga kesombongan yang terselubung, yaitu cepat marah dan sakit hati. Kenapa orang yang cepat marah dan sakit hati dikatakan itu orang sombong? Karena dia merasa dia orang yang sempurna, dia yang baik, dia yang benar. Dan kalau dikasih tahu dia marah.
Kalau orang pemarah, sedikit-sedikit kasih tau marah. Itu adalah kesombongan yang terselubung atau tersembunyi. Bila ada komunitas saling merendahkan hati, pasti anggotanya akan dapat bekerja sama dan memenangkan jiwa-jiwa. Bila komunitas kita, gereja kita bisa merendahkan hati, kita tidak sombong, Tuhan pasti bekerja. Tuhan pasti mengizinkan kita untuk menangkap ikan-ikan. Tuhan pasti mengizinkan kita untuk menarik jala yang berat. Asalkan kita punya kerendahan hati, kita punya tugas amanat agung, mencari jiwa, membawa jiwa, menjadi berkat di dalam lingkungan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam setiap area kehidupan kita. Sebagai penutup, jika ketiga unsur untuk mencapai kebersamaan ini terus bertumbuh di dalam komunitas gereja kita, bayangkanlah seperti apa pengaruh yang dapat kita hasilkan. Selain komunitas yang solid, impact yang kita berikan akan dirasakan oleh banyak orang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dalam usaha pekabaran Injil atau upaya memenangkan jiwa bagi Kristus, perlu menyatakan seluruh komponen dan potensi gereja untuk bergabung menjadi suatu kekuatan yang luar biasa di dalam menjangkau jiwa atau suku-suku terabaikan melalui apa yang ada pada kita. Apa yang ada pada kita? Tuhan minta kita untuk menjangkau suku-suku yang belum dimenangkan. Proyek penginjilan Gereja Kemah Injil Indonesia terbilang terbentang luas di depan mata kita. Mulai dari daerah, wilayah sampai ke proyek misi nasional. Karena ini adalah program gereja kita juga, dan kita berdoa di dalam hari Jumat. Dan itu dibutuhkan kerjasama dari seluruh komponen yang ada. Wilayah, daerah, sampai gereja-gereja lokal, yaitu kita perlu bergerak maju, menyatakan langkah mewujudkan gereja Kemah Injil Indonesia yang terus bertumbuh, bertambah, dan berdampak bagi kemuliaan Tuhan. Kita tidak akan bisa bertumbuh, berdampak, dan juga bertambah bagi kemuliaan Tuhan kalau kita tidak memiliki ketiga unsur di dalam kehidupan kita. Lakukanlah yang dapat membuat kehidupan komunitas gereja kita bisa bekerja dalam memenangkan jiwa dengan unsur-unsur mempersatukan visi, meredam keegoisan, menumbuhkan kerendahan hati. Bergabunglah dan bekerja sama dalam memenangkan jiwa bagi Kristus Tuhan kita. Tuhan Yesus dimuliakan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan berkati. Kita berdoa.